2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teknik sampling dan distribusi sampling. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Skarningrum, NIM 1908501. Lalu ada Muhammad Rifki Yudi Hidayat, NIM 1908337. Lalu ada Tri Utomo Budi, NIM 1900069. Di sini kami akan membahas sedikit tentang peluang, populasi, sampel, kemudian ke inti bahasan yaitu teknik sampling dan distribusi sampling. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Ayu, silahkan. Baik, terima kasih Saudara Tri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari peluang, populasi, dan sampel. Yang pertama, peluang. Secara kualitatif, peluang dinyatakan dalam bentuk kata sifat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya keadaan, seperti baik, lemah, kuat, miskin, dan sedikit. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris dalam bentuk pecahan ataupun desimal 0 sampai 1. Kemudian ada populasi. Populasi adalah seluruh objek yang ingin diketahui karakteristiknya. Dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Ada 2 syarat pengambilan sampel, yakni ada presisi dan akurasi, di mana presisi dari sampel adalah pertimbangan mengenai estimasi yang mungkin muncul dalam pengambilan data yang diakibatkan oleh sampel. Salah satu cara untuk estimasi data ini adalah melihat standar deviasi dari data yang ada. Sampel yang digunakan harus baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Yang kedua ada akurasi. Akurasi mengacu kepada sifat dan karakter dari sampel yang digunakan. Sebuah populasi yang homogen hanya terdapat pada kasus yang bersifat teoretik. Sifat dan karakter dari sampel yang diambil terkadang tidak sesuai dengan keadaan populasi karena pengaruh banyak hal. Oke, ini ada ilustrasi dari target populasi dan lingkaran yang kecil adalah sampelnya. Oke, selanjutnya. Ada teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam suatu penelitian. Terdapat berbagai macam teknik sampling, yakni ada 2, ada probability sampling dan non-probability sampling. Di mana probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Dan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Untuk probability sampling sendiri ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, kedua ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang keempat ada area atau cluster sampling, dan non-probability sampling ada 4, yaitu sampling sistematis, kedua ada purposive sampling, ketiga ada sensus, dan yang keempat ada snowball sampling. Kita mulai dari probability sampling, yang pertama simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sederhana, karena saat pengambilan sampel, teknik ini dilakukan secara acak, tanpa mempertimbangkan strata yang ada dalam sebuah populasi. Cara ini ditempuh jika populasi dianggap homogen. Selanjutnya, ada proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan jika populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling.
yakni teknik pengambilan sampel yang digunakan jika populasi berstrata namun kurang proporsional. Oke. Yang keempat ada area atau cluster sampling. Area atau cluster sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan jika objek yang akan diteliti sangat banyak atau sumber datanya luas. Misalnya penduduk di suatu provinsi atau kota. Untuk non-probability sampling akan dijelaskan saya, Muhammad Rifki Yudi Hidayat. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu sampling sistematis. Nah, sampling sistematis digunakan berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, ada anggota populasi terdiri dari 50 mahasiswa yang telah diberi nomor urut. Kemudian, peneliti hanya mengambil sampel dengan nomor urut genap atau nomor urut ganjil saja. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada purposive sampling. Nah, untuk purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel karena adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Contohnya, yaitu ingin mengetahui kajian suatu penyakit tertentu. Nah, maka sampel sumber data yang berasal dari dokter spesialis penyakit tertentu yang diambil. Oke, next. Lalu ada tiga yang itu sensus. Nah, untuk sensus merupakan teknik pengambilan sampel secara keseluruhan. Artinya, semua anggota populasi diambil sebagai sampel. Nah, teknik ini ditempuh jika jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Oke, next. Nah, yang terakhir ada snowball sampling. Nah, untuk snowball sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan jumlah awal sampel yang diambil kecil, kemudian membesar. Hal ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding. Lama-kelamaan, bola salju tersebut akan membesar. Teknik ini ditempuh peneliti jika sampel awal yang diambil dirasa data yang diinginkan belum lengkap atau belum cukup, maka peneliti mencari sumber data lain yang akan dijadikan sebagai sampel tambahan. Ya, mungkin cukup seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri. Oke, untuk contoh menggunakan aplikasinya, kita misalkan akan dilakukan suatu penelitian di sebuah SMA untuk mengetahui seberapa tinggi pemahaman siswa IPA terhadap materi suhu dan kalor. Penelitian tersebut membutuhkan 21 siswa dari 5 kelas IPA sebagai sampel dengan total populasi 105 siswa. Oke, untuk probability sampling, kita akan menggunakan simple random sampling. Oke, caranya cukup mudah, yaitu kita ambil kolom baru, kita namai random, lalu kita masukkan formula sama dengan rand, kurung buka, kurung tutup, enter. Lalu klik 2 kali di ujung kanan bawah agar setiap data memiliki nilai randomnya. Karena nilai ini akan berubah setiap waktu, maka kita kopikan dulu, lalu kita paste dengan paste value, agar nilainya tidak berubah-ubah lagi. Selanjutnya kita hanya tinggal mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, nilai dari randomnya. Kemudian kita tinggal mengambil 21 data awal setelah kita mengurutkannya. Maka sudah didapatlah ke-21 sampel data yang dibutuhkan. Lalu untuk non-probability sampling, kita akan menggunakan
Ini simple teknik sampling sistematis. Caranya adalah yang pertama yang kita butuhkan sampelnya berjumlah 21, lalu populasinya 105. Untuk nilai intervalnya kita masukkan sama dengan nilai populasi dibagi nilai sampel. Maka didapat 5. Sehingga setiap 5 data akan dijadikan sampelnya. Nah, untuk starting point-nya, karena sudah bulat, jadi kita tidak perlu menggunakan formula lain lagi. Lalu kita menentukan starting point-nya. Caranya, kita menggunakan formula range between kurung buka 5 itu K, koma, nilai 21. Oke, maaf. 12. Mantap. Mulai. Oke, mohon maaf tadi terjadi kekeliruan. Untuk starting point menggunakan formula range between kurung buka, kita masukkan nilai bawahnya adalah 1, lalu koma nilai atasnya adalah 5. Karena untuk setiap 5 data kita akan menggunakan sebagai sampel. Maka starting point-nya adalah 2. Karena nilai starting point ini juga akan berubah-ubah setiap saat, maka kita kopikan dulu, lalu kita paste value di sini juga agar nilai tidak berubah. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan kolom baru di sini, lalu kita masukkan nomor datanya dikurangi starting point. Oke, tidak berubah. Lalu kita klik 2 kali di kolom yang baru. Kita gunakan formula mode. Nomornya adalah ini. Sehingga dihasilkan 4. Maka kita tinggal 2 kali. Oke. Start. Tanya ini, enter. Oke, salah, lupa lagi. Mohon maaf, kita ralat lagi. Selanjutnya di kolom selanjutnya kita gunakan formula mode. Kurung buka. Kita D1, nilai K. Kita absolutkan. Oke, kurung tutup 4, lalu kita klik 2 kali sehingga akan muncul angka 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita urutkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sort
kita pilih data dengan nilai mode-nya 0. Kita copy, kita paste, maka sudah didapat 21 data yang akan menjadi sampel. Oke. Selanjutnya, distribusi sampling akan kembali dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rifki. Baik, terima kasih. Nah, lalu selanjutnya kita bahas distribusi sampling ya. Distribusi sampling ialah distribusi peluang teoritis ukuran-ukuran statistik, misalnya rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Yang pertama kita akan bahas distribusi sampel rata-rata. Nah, distribusi sampel rata-rata akan berlaku jika populasi terbatas dengan ukuran N besar, dengan rata-rata mu X, dan simpangan baku sigma X. Diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka diperoleh yang pertama distribusi sampel rata-rata, yaitu mu X bar sama dengan mu X. Lalu akan diperoleh juga simpangan baku, yaitu sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar dari N kecil dikali akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Nah, di mana akar dari N besar min N kecil dibagi N besar min 1 adalah faktor koreksi. Jika N lebih besar sama dengan 30, maka distribusi sampelnya akan mendekati distribusi normal. Sehingga variabel random Z dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar sama dengan X bar dikurangi mu X dibagi sigma X. Oke, selanjutnya. Nah, lalu ada distribusi sampel proporsi. Distribusi sampel proporsi berlaku jika populasi dan ukuran N mengandung jenis P sebanyak X. Maka proporsi P yaitu X dibagi N. Jika populasi itu diambil sampel berukuran N kecil yang mengandung proporsi X kecil dibagi N kecil, sampel diambil berulang, maka distribusi sampel proporsinya memiliki rata-rata mu P topi sama dengan mu P sama dengan X besar dibagi N besar. Nah, lalu diperoleh juga simpangan baku, yaitu sigma P topi sama dengan akar dari P dalam kurung 1 min P dibagi N kecil, dikali akar dari N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Variabel random Z sama dengan P topi dikurangi P dibagi mu P topi. Nah, mungkin cukup seperti itu. Selanjutnya ada contoh yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri. Oke, untuk contoh misal nilai rata-rata UTS fisika suatu kelas adalah 80,1 dengan standar deviasi 12,2. Jika akan diambil sampel sebesar 7 siswa diambil secara acak tanpa pengembalian ulang, tentunya hitung probabilitas dari sampel itu yang nilainya lebih dari 85. Oke, kembali ke Excel. Oke, di sini ada populasi. Populasi rata-rata nilainya adalah 81,1. Oke, dengan standar deviasi populasinya sebesar 12,2. Mohon maaf, ini maksudnya adalah 80,1. Lalu kita cari untuk distribusi sampel rata-ratanya adalah rata-rata. Rata-rata sampelnya sama dengan rata-rata populasi. Lalu untuk standar deviasinya adalah nilai standar deviasi populasi dibagi akar dari jumlah sampelnya, yaitu 7.
Maka akan dihasilkan nilai 4,611. Kemudian kita akan mencari probabilitasnya. Ini untuk nilai rata-rata yang lebih besar dari 85. Kita akan menggunakan formula 1 karena lebih besar dikurangi normal distribution, kurung buka, X-nya adalah 85, rata-ratanya 80,1, standar deviasinya adalah 4,611, terakhir 1 tutup, dan dihasilkan bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,143. Oke. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.